Apa kabar? Ya. Terbiak, tak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para masyayikh, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, para habaib, para kiai, para ikhwan wal akhwat, bapak ibu bapak dan ibu ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama menghadiri majelis undangan majelis ilmu, walaupun mungkin sifatnya mendadak karena kami juga sebagai panitia juga mendapatkan informasi dari tim manajemennya Babi Haikal beberapa hari yang lalu, yang kemudian kita segera susun jadwal. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkesempatan hadir di Masjid At-Taqwa Komplek SMA Al-Islam 1 Surakarta ini dengan semangat, dengan baik, sehat walafiat. Kita takbirkan dulu 3 kali. Takbir, takbir, takbir. Ikhwani fiddin arsyadani warsadakumullah. Saya sebelum kita mulai kajian ini, saya berharap yang membawa masker untuk menggunakan maskernya, ya, supaya nanti kita tidak diadukan dengan pasal kerumunan massa, ya. Karena saya yakin ada pengamat-pengamatnya di sini yang nanti kita tidak ingin apa yang terjadi di Jakarta beberapa waktu yang lalu hingga kemudian mengantarkan 6 orang ikhwan kita menjadi syuhada insyaallah di sisi Allah, ya. Hanya gara-gara kasus kerumunan Covid, ya, kerumunan massal yang dituduhkan kepada Habib Rizik Habibullah Ta'ala. Oleh sebab itu saya berharap apa yang terjadi kemarin di Jakarta tidak terjadi di sini. Maka yang masih membawa masker tapi belum dipakai, silahkan nanti dipakai, termasuk saya, karena saya ngomong artinya saya harus membukanya, karena kalau ngomong tidak membuka maskernya agak repot. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, ustadz spesial yang selama ini mungkin antum sering menyaksikan beliau di acara Selasa malam, ya, di acara bintang tamu, ya, atau sumber sumber pembicara atau bintang tamu di acara ILC, ya.
Hari ini alhamdulillah beliau Ustadz Dr. Haikal Hasan atau yang kita kenal dengan nama Babe Haikal hadir di tengah-tengah kita. Ya. Semangat semuanya? Semangat semuanya? Baik, ikhwan fillah, coba lihat kiri kanan antum, ya. Kiri kanan antum coba lihat, ya. Kalau ada yang tidak antum kenal, kemudian dia membawa sesuatu yang agak aneh gitu, ya. Apa merekam atau apa? Nah, coba lihat kiri kanan antum ya. Nanti tolong antum foto, ya. Kita laporkan ke kemana itu ya? Yang jelas tetap waspada dengan yang ada di depan kiri, kanan, depan dan belakang antum ya, untuk sama-sama kita menjaga kondusivitas ya, kondusif kita dan keamanan kita pada kajian kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah insyaallah nanti Babe Haikal Hasan akan menyampaikan kausiah atau taujihat kepada kita berkaitan dengan bahwa kita tidak akan mungkin memenangkan Islam dan kita tidak akan mungkin kembali meraih izzul Islam wal muslimin kecuali dengan satu, yaitu kembali kepada at-tauhid, kembali kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita teriakkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Takbir. Demikian dari kami sebagai pembawa acara dan pembuka acara. Dan setelah ini kita akan berikan waktu yang seluang-luangnya kepada beliau Dr. Haikal Hasan yang akan menyampaikan taujihat. Dan juga kami ingin sampaikan kepada para ikhwas sekalian, nanti di tengah-tengah acara kami akan mengelilingkan kota infak ya. Dan ini adalah merupakan infak untuk sama-sama kita membiayai perjuangan kita, dakwah kita ya. Walaupun sekarang sudah mulai dipelototi kota amal ya. Ya, tapi antum gak usah khawatir, gak usah takut ya. Karena memang itulah kerjaannya orang-orang munafik, di mana Allah katakan dalam surah Al-Munafiqun, humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang munafik yang mengatakan janganlah kalian berinfak, janganlah kalian mengeluarkan donasi kalian, janganlah kalian mengeluarkan harta kalian kepada orang-orang yang berada di sisi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman kepada Muhammad, hatta yanfaddu, sampai mereka berpaling dari Muhammad, sampai mereka mengingkari Muhammad, sampai mereka kufur kepada Muhammad. Selama mereka masih beriman kepada Nabi Muhammad, selama mereka masih beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama mereka masih membela Rasulullah, selama mereka masih memperjuangkan hak-hak dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang-orang munafik? Jangan berikan infak kalian kepada mereka. Dan ini kerjanya orang-orang munafik. Maka kalau kemudian kita termasuk dari kalangan mereka, kemudian kita tidak lagi mau berinfak, kita khawatir dengan harta yang kita infakkan untuk membela dan memperjuangkan syariat Rasulullah, untuk membela hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kata Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah duit yang ada di kantong-kantong kalian itu juga adalah milik Allah.
kapan saja Allah bisa untuk menghilangkan, mengambilnya dari diri kita. Mudah-mudahan kita hilangkan dan kita berikan uang kita ini dalam rangka untuk fisabilillah. Mudah-mudahan itu menjadi amal yang kelak akan memperberat timbangan kebajikan kita di yaumul qiyamah. Demikian dari kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Babi Haikal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rapat banget ini. Panitia siap-siap besok dipanggil. Gue nggak tanggung jawab. Udah dibilang pakai masker saudaraku. Yang kalau masjid ada masker dibagiin ini maskernya. Ada dong mestinya ya. Banyak yang nggak pakai masker saya lihat. Mari kita preventif baik-baik. Harus pakai Pak. Harus pakai beneran. Kalau nggak pakai masker, punya sorban tutupin aja dulu kayak antum. Iya, tutup aja gitu. Panjangin biar kiri kanan nutup juga rame-rame. Corona itu ada dan berbahaya, Pak. Saya sebagai duta Satgas Penanggulangan COVID-19 DPR RI terus nggak bosan. Ini bukan terlalu rapat jaraknya dan hati-hati untuk mencegahnya. Setelah dari sini ini, sekarang jangan ada yang pegang muka, pegang. Jangan ada yang pegang muka, cuci tangan, ntar pegang. Jangan Pak, pegang lah, jangan pegang muka, cuci tangannya. Saya punya sanitizer dibagiin, bukan satu botol ya, satu cuprut. Ya, selalu cuci tangan dan punya sabun atau hand sanitizer. Dikelilingkan. Saya dulu bagi. Dikelilingkan. Ya, dikelilingkan tuh. Nggak usah salam dulu. Ya, ini awalan gitu ya. Sebelum kita mulai dikelilingkan, ini gosoknya ya, semua ini jempol sambil peluk ini semua. Ya. Baik, cuci tangan, jangan makan apapun sebelum cuci tangan nanti di rumah, dan selalu jaga kondisi tubuh. Insya Allah dengan kondisi yang prima, COVID-19 insya Allah takut. Dan yang lebih ditakutin sama COVID-19 sebenarnya undang-undang. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, segenap pengurus masjid yang saya hormati, DKM dan yayasannya. Ya Rabb, maaf ada WA penting, saya bacain ya. Lagi ngapain yang? Saya jawab dengan memfoto semua. Saya jawab dengan memfoto, ada keponakan di sini. Baik, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita hari ini sangat dahsyat tentang meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban agar kita kembali bagaimana cara menyatukan dan membuat umat Islam wibawa. Hari ini umat Islam ke titik nadir, enggak wibawa sama sekali. Panggil, tangkap, proses, tersangka, terdakwa, terpidana, enggak wibawa sama sekali. Ya, hari ini umat Islam betul-betul titik nadir, dilaporin kentut, dilaporin mimpi, dilaporin.
Apa nih begini ya, dan diladenin lagi. Itu kewajiban polisi, jangan suka benci lah ya, itu kewajiban polisi menjalankan tugasnya. Kalau orang lapor memang diminta klarifikasi. Insyaallah karena lagi di sini saya nggak sempat datang, tapi udah komunikasi baik dengan polisi. Saya bilang saya masih di Solo dan ini udah terjadwal ya, sebelum ada surat panggil udah terjadwal sejak minggu lalu. Bahkan sebenarnya ini gagal dari tahun lalu ya. Ya, dari tahun lalu jadwal udah setahun masa dibatalin lagi ya. Jadi saya minta maaf nggak bisa hadir dan mereka memahami. Yang nggak memahami itu netizen dikata-katain. Saya bilang mari ayo kurang semangat katainnya, ayo gitu. Dikatain kurang semangat, katain lagi terus, fitnahnya kurang dahsyat, ayo dahsyatin, bilang gitu. Kita beri semangat, motivasi. Kadang-kadang penjahat mesti dikasih motivasi juga ya. Yang suka ngatain maksudnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, COVID-19 sudah saya sampaikan protokolnya, hati-hati ya, jangan sampai keluarga kena, jangan sampai, jaga kondisi tubuh. Kalau sudah mulai nggak enak ya, tenggorokan udah kering gitu ya, napas nggak enak, sebelum napas suhu tubuh tinggi, terus mulai tawar yang kita makan, yang kita minum, penciuman juga sudah mulai hilang, maka segera tidak perlu berkomunikasi dengan puskesmas boleh terdekat, rumah sakit terdekat, jangan lagi berhubungan ya, bersentuhan oleh orang serumah. Kalau rumahnya gede isolasi sendiri, kalau rumahnya kecil minta kepada aparat setempat, petugas setempat. Lalu yang paling insya Allah segera pulih, karena saya udah ngalamin Pak, sakitnya tuh nggak enak gitu loh ya, enakan makan tengkleng daripada sakit COVID gitu ya. Karena dari siang baru makan tengkleng. Jadi ini saya awalin sebelum mulai, penting ya supaya kita nggak disalah-salahin dulu. Vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin C dan zinc itu penting sekali selama pandemi seperti ini. Ya, jahe, cengkeh, kapulaga, kayu manis, adas juga penting sekali. Ya, itu bumbu yang sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pakai itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita semua. Ya, kepada para yang tadi yang menjemput, yang mengatur jadwal, semua saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Kepada yang menyediakan kopi di meja nanti, mudah-mudahan ada yang sadar, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ucapkan semoga bisa lancar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan semua yang lancar, yang melancarkan, yang merekam, yang mempopulerkan, yang mensosialisasikan, yang ngangkatin meja nih, yang gelar taplak, yang tes, yang ngetes, yang nempel semua, yang rekam, semuanya ini adalah Anda pelopor kepada kebaikan. Apabila diikutin maka mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikutin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat sekalian dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiun alim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu a'yuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala innamahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Tahu enggak orang yang rendah, hina, kecewa? Siapa? Dzukirtu indahu, disebutnya namaku di sisinya, lam yusalli alayya, enggak bersalawat kepadaku. Nabi Muhammad bukan kepengenan disalawatin, bukan. Tapi kalimat itu menunjukkan bahwa perintah yang Nabi lakukan bersalawat kepadanya, sebagaimana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan salawat dulu. Ya, Maha Suci Allah, mukhalafatul hawadis,
dari makhluk, perbuatan atau contoh makhluknya. Karena itu Allah perintahkan sholat. Allah nggak pernah sholat, mana mungkin? Kepada siapa? Allah perintahkan berdoa, Allah nggak berdoa. Dari mana? Memang Allah berdoa kepada siapa? Allah perintahkan zakat, Allah nggak berzakat. Semua milik Allah. Allah perintahkan puasa, mukhalafatul hawadis, mustahil Allah lakukan. Allah perintahkan haji, Allah nggak pergi haji, kan dunia semua berada dalam genggamannya. Cuma satu perbuatan di mana Allah perintah, tapi Allah sendiri melakukan, cuma satu-satunya. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat dulu pada Nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka saya bilang top begitu. Sambut dengan salawat, jangan diam aja. Yang diam-diam aja, diam doang. Enggak ngapa-ngapain, cuman diam dengar nama Nabi disebut, rahimaan furujulin. Rendah, hina, kecewa. Matinya jangan-jangan suul khotimah. Apalagi mencela, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan cukup dalam termasuk kategori mencela, menghina orang-orang yang meremehkan cucu-cucu Rasulullah di akhir zaman ini, saudara. Apalagi mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahannya. Sadarlah sebelum suul khotimah menghampiri antum. Sebelum suul khotimah menghampiri anda. Ini alim ulama kalau punya salah kita tutupin. Aib itu. Presiden salah tutupin, pemimpin salah tutupin. Benar Pak, saya ngomong ini aib, nggak boleh diumbar. Temen aja nggak boleh, apalagi pimpinan. Panglima apa semua tutupin kalau salah, jangan diumbar. Kemarin tuh Pangdam DKI itu ya, anfusakum itu dihina di sosial media. Bukan saya ngomong apa-apa, nggak boleh dihina Pak. Walaupun salah itu, masya Allah, tisu kok kira makanan. Ya, ini saya peringatkan sebelum mulai. Stop udah hina-hinaan, stop cari-cari kesalahan. Udah stop. Ya. Pemimpin, ulama, umara, apalagi habaib, stop udah semua. Kemarin ada yang ucap salah, haram Pak, nggak boleh Pak. Apalagi baik loh dia membaca Al-Quran loh. Kalau umpamanya salah, dapat pahala 2 kan, ya kan? Yang betul malah 1 pahalanya. Itu udah salah, berarti dia sungguh-sungguh. Kemudian salah, Allah aja menghargai dengan pahala yang banyak. Kita nyala-nyalain, nyinyir-nyinyir di sosial media. Jangan dong saudara ya. Jangan. Yang udah nyinyir, istighfar kepada Allah ya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagai pengantar saja, jangan sampai terjadi di negara ini. Karena apa? Karena apes sial seluruh bangsa. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pakunya bumi itu adalah ulama. Yang membuat bumi stabil itu adalah para ulama. Yang membuat amar ma'ruf nahi munkar hilang, maksudnya amar ma'rufnya itu tetap, munkar kemungkaran itu hilang, adalah para alim ulama. Kenapa? Karena kalau kemungkaran merajalela, binasa Pak. Iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indi. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Dan tidak ada maksiat yang lebih besar daripada menebarkan fitnah. Dan yang difitnah adalah para alim ulama. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari itu, saudara. Katanya fitnah lebih jahat daripada pembunuhan. Dan lebih jahat lagi, udah membunuh, fitnah yang dibunuh lagi. Coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Ini contoh misalnya ada. Kalau ada, hati-hati ya. Pengadilan manusia bisa lolos, tapi pengadilan akhirat enggak bakal lolos. CCTV bisa rusak, CCTV Allah enggak bakal rusak. Iya. Mana bisa CCTV Allah rusak? Mana bisa? Nggak pernah rusak CCTV Allah. CCTV orang bisa rusak. Bisa rusak. Rusaknya pas jamnya, harinya, tanggalnya, tahunnya pas. Tapi CCTV Allah tidak bisa rusak. Demi Allah saya menyampaikan ini dengan rasa cinta.
dengan rasa sayang, dengan rasa di dunia, karena kalau di akhirat nggak bisa lagi. Kata Krisye, ketika apa? Tangan ini, lo apa sih apa sih lagunya apa? Yang ya begitulah pokoknya lah. Ya, di mana mata jadi saksi, mulut jadi saksi, tangan kaki jadi saksi. Ya, Alhamdulillah itu ya. Allah jaga. Ini karena sayang, karena cinta. Hati-hati. Di dunia kita peringatin, tugas kita sebagai dai itu ngingetin. Ya, jangan dibikin marah. Wah, lapor. Saya perhatiin yang megang HP nih. Foto dulu ah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita masuk materi. Pembukaannya sudah, kita masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Ibnu Abbas radhiyallahu an, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Lihat binnya berarti satu kakek sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi namanya Abbas. Abbas saudaranya Abdullah. Gitu. Abdullah punya anak Muhammad SAW. Abbas punya anak Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka ini sepupunya Nabi. Kalau Abbas pamannya Nabi. Kalau Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Ini yang paling jago dalam mentafsirkan hadis. Apa kata Ibn Abbas? Yang dimaksud azab dari atas adalah diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Yang dimaksud azab dari bawah ya adalah rakyat yang gak sabar, yang terus berantem, ya marah-marah dan ngata-ngatain pemimpinnya. Ini gak boleh juga, ini azab juga saudara. Dan yang dimaksud azab dari kiri kanan kata Ibnu Abbas adalah diantara kalian tidak ada rasa persatuan, saling bermusuhan dan saling merasa untuk mengambil pengaruh. Kira-kira tiga-tiganya hampir terjadi apa udah terjadi? Yang bilang udah siapa tuh? Catat. Top. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah topik kita. Lalu bagaimana menghentikan ini semua? Maka sesuai dengan jadwal yang disampaikan panitia, saya sendiri baru dapat barusan jadwalnya. Bagaimana tauhid kita? Karena dengan lurusnya tauhid semua tuh bakal hilang, Pak. Otomatis, Pak. Nggak perlu diupayakan, Pak. Nggak perlu diupayakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu kampung, satu tempat, satu wilayah, satu negara amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami berikan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Dengan mengkiaskan tafsir dari Ibnu Abbas tadi, maka yang dimaksud nikmat dari atas adalah diberikan pemimpin yang adil dan iman dan bijak yang mukmin kepada kita semua. Yang dimaksud nikmat dari bawah adalah rakyat yang taat kepada pemerintahnya dan sabar kepada apa yang dideritanya. Ini baru kenikmatan sejati. Karena itu bagaimana untuk memperoleh itu? Bagaimana caranya? Hari ini kita diskusikan bersama-sama. Saya bukan monopoli diskusi, saya mengarahkan saja. Saya mengarahkan saja, ibaratnya ini ILC yang besar, ini separuh, ini kelompoknya, ini Fadlizon, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, weh, kacamata Rocky Gerung. Aikal Hasan tuh. Ya, ini kelompoknya. Ini Guntur Romli, Ade Armando, Denny Siregar. Emang suka diajak ya dia? Jarang gua rasa ya. Ibu Irma Caniago di belakang tuh ya. Neno Warisman di sini gitu ya. Kenapa disebut-sebut Ustaz? Enggak apa-apa, saudara kita. Emang disebut tuh kehinaan? Tidak, saudara. Nah ini dia nih salah kaprahnya kita. Alhamdulillah ya Allah, tinggal gorengan deh. Masa tisu gua makan.
Saya sebut-sebut itu bukan berarti musuhan. Semua teman-teman saya yang saya sebut, Pak Nusran Wahid, teman-teman. Cuman kalau dalam itu suka ya beda pendapat. Itu perbedaan pendapat itu rahmat loh. Kalau antum salah lihat itu musuhan. Tidak ya, ikhtilaf fi ummati rahmat. Kasih sayang itu. Yang baperan itu yang suka lapor tuh baperan itu loh. Perbedaan biasa aja. Kenapa mesti jadi musuhan? Kenapa mesti jadi menyusahkan? Kenapa demen lihat saudaranya susah? Kenapa bongkar aibnya? Nggak boleh saudara. Ya, ini saudara kita ya. Maka kita anggap saya cuma menjadi moderator tentang apa dampaknya. Begini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di gelas ini ada kotoran, banyak kotorannya. Kotorannya ya maling, koruptor. Ini kita suka memperhalus sih ya. Ya. Kalau giliran ayam maling, jemuran maling. Udah ratusan juta koruptor. Tetap aja rampok gitu loh mestinya. Ya suka dihalus-halusin ya. Nah, ini kotor ini. Kotor. Caranya terbaik itu adalah dengan memperbanyak airnya sehingga kotorannya keluar otomatis. Ilustrasi itu yang akan saya bawa sekarang. Mari luruskan tauhid, tegakkan yang hak, jalankan sunnah. Maka itu musuh Islam akan takut lari terkencing-kencing dengan umat Islam. Kalau ada musuh Islam itu. Demi Allah yang memegang jiwa ini saudaraku, Allah akan berikan rasa takut pada hati orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau seandainya umat Islamnya tegar tauhidnya, jalankan sunnahnya, maka semua akan menjadi ya Rabb, innal izzata lillahi jami'an. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Dahulu kita masuk materi ya tentang tauhid ya. Dahulu yang namanya Namrud laknatullah alaih, dia tuh penyembah berhala sejak awal. Ya, penyembah berhala sejak awal. Ketika Namrud menyembah berhala, Nabi Ibrahim sudah ada. Silahkan dicek di kitab Ibnu Katsir. Sebelum kemarin saya baca dulu sebentar. Judulnya Qasasul Anbiya. Silahkan dicek. Itu Ibnu Katsir bercerita Nabi Allah Ibrahim itu masih kecil, itu suka diajak ke dalam ajang penyembahan berhala oleh teman-temannya. Nabi Ibrahim nggak mau. Pertanyaannya, apakah karena itu, apakah sebab itu Allah musnahkan kerajaan Namrud? Jawabannya belum. Ya, belum. Nabi Ibrahim itu saksi bahwa dia itu, Namrud itu adalah yang dibantu oleh ring satu itu, dan ring satunya tokoh lagi. Siapa dia? Azar namanya, pembuat patung, dan belum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Namrud binasa? Kapan Namrud mendapatkan kehancuran? Ketika coba-coba membakar Nabi Ibrahim. Betul? Langsung Allah nggak akan redho saudara. Nabi Ibrahimnya nggak pernah. Nabi Ibrahimnya nggak pernah nyalain Namrud. Nabi Ibrahimnya nggak pernah maki-maki atau memberikan kata-kata yang buruk pada Namrud. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang marah ketika utusannya diganggu, dibakar, saudara. Di zaman itu, antum hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Kalau lo ikut Ibrahim, lo ikut dibakar. Kalau lo ikut Namrud, dapat fasilitas, dapat seragam, dapat duit banyak, berkeping-keping emas. Pilih mana? Dibakar lo, biarin. Kenapa keringetan begitu? Nah ini tauhid. Ini tauhid. Atau gini deh, ente deh, netral aja deh. Netral aja, nggak usah ikut Namrud, nggak usah ikut Ibrahim, netral aja. Yeah. Netral aja. Iya. Iya. Hah? Iya. Nggak dibakar, nggak dapat nggak dekat dengan Namrud, nggak dapat fasilitas, nggak dapat jabatan, nggak dapat apa-apa, tapi nggak dibakar juga. Iya. Ya. Ini orang kayak begini nih.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk satu hewan, jangan bunuh hewan ini. Katak. Ya. Beda sama kodok. Kalau katak itu apa yang ahli biologi? Kalau kodok kan kodok bangkong gitu kan ya. Kalau katak itu yang gimana? Apa sama? Ya samalah. Frog. Jangan bunuh ini. Cicak beda sama tokek. Cicak. Nah ini dibunuh. Ini sunnah. Kenapa? Karena katak mencipratkan air untuk memadamkan api Ibrahim. Walaupun kagak bakal padam. Karena apinya itu tidak padam selama 40 hari. Dan tingginya itu adalah lebih daripada 40 hasta. Masa bisa memadamkan? Tapi inilah yang namanya untuk menunjukkan kau berada di pihak yang mana. Sementara cicak itu meniupkan api supaya makin besar. Sementara yang lain berlaku diam. Bukan saya berkata jadilah katak, bukan. Dengan gue gahwa dulu sebentar. Alhamdulillah. Tinggal gorengannya aja belum ya. Kosong banget romannya di mari. Saudara sekalian, paham maksud cerita ini? Dalam ini cerita saudara. Tauhid ini menunjukkan keberpihakan. Diam itu munafik. Nggak ikut pertempuran. Antum lari dari peperangan. Hari ini kita sedang perang opini. Hari ini kita lagi perang, saudara, perang opini. Lalu antum berkata, saya nggak ikut-ikut deh, saya nggak di sosial media deh, saya nggak deh. Mana bisa, saudara? Di saat umat Islam jadi bulan-bulanan orang jahat memberikan opini-opini jahat kepada umat Islam di sosial media. Habib dikatain, Habibana digambar mukanya dengan diganti dengan babi, dikasih badan telanjang, digambarin dengan macam-macam. Ini opini, saudara, yang membuat orang semakin membenci. Dikatain, dipotong kalimatnya, dirubah kata-katanya. Saya sampai difitnah. Nggak pernah tuh menyuruh orang halal jihad, tiba-tiba dipasangin Haikal yang suruh, sampai berurusan lagi dengan Bareskrim. Udah dites suara saya di Bareskrim ini, saya ngomong apa adanya aja. Capek difitnah terus-terusan begini. Sekarang mimpi dilaporin, kemarin kentut dilaporin. Apa ini begini gitu loh. Ya Rabb, hanya kepada Allah kita berharap untuk segera selesai permasalahan ini semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Antum berada di pihak mana? Ini penting, saudara. Hari ini kita sedang perang opini. Siapa bilang kita dalam kondisi yang enggak ini perang opini. Andai kata Rasulullah ada di tengah kita, andai kata loh ya. Ini kalau bilang Rasul tengah kita, panggil lagi gue mau polisi. Andai kata Rasulullah ada di tengah kita, kira-kira apa yang Rasulullah suruh? Dede diam aja deh, gitu? Gitu nggak kira-kira? Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Karena salah seorang sahabat Rasul wafat, namanya Umair. Umair ini yang menitipin surat Nabi kepada Raja Heraklius, itu wafat di tengah jalan terbunuh. Ya Rabb, Nabi marahnya kayak apa? Dia kerahkan 20.000 pasukan untuk menuntut balas satu sahabat Nabi yang wafat. Dan meletuslah perang yang dahsyat, namanya perang Mu'tah. Disambut dengan 300.000 pasukan Romawi bergabung dengan pasukan Yahudi. Nabi 20.000. Disikat habis itu tunggang langgang itu mereka semua. Satu yang terbunuh, saudara. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi Muhammad ada di tengah kita saat ini dan melihat kondisi kayak begini, kira-kira itu kayak apa gitu loh. Oke lah, kita turunkan lagi lah. Andai kata ada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di depan kita sekarang, kira-kira fatwa apa yang keluar dari Imam Syafi'i? Turunkan lagi sedikit deh. Andai kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada di tengah-tengah kita sekarang dan melihat kondisi kayak begini, apa kira-kira yang dilakukan?
untuk kaum Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, kira-kira apa yang beliau sampaikan, Mbah Hashim lakukan itu apa kira-kira? Bayangkan coba. Ini saya sebut ulamanya ulama, saya sebut tokohnya tokoh yang masyhur fis sama, masyhur fil ardi. Beliau itu mereka semua, ya, yang masyhur fis sama, masyhur fil ardi. Kira-kira apa coba? Ya, banyak sekali fatwa-fatwa beliau yang dahsyatnya luar biasa, sampai keluar resolusi jihad tanggal 22 bulan Oktober tahun 1945. Resolusi jihad yang dikeluarkan apa? Syahid orang yang bela negara, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, kaum Nahdiyin, saya termasuk di dalamnya, ini harus kembali menghidupkan ajaran-ajaran daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Biar kita lihat poin-poinnya itu apa, pointer-pointernya beliau itu apa. Takjub kita dengan dahsyatnya ilmunya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Sampai katak saja berkontribusi, ya, harus itu. Dan yang di luar itu kafir. Singkat cerita, kita masuk ke zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Fir'aun laknatullah. Ya, ini orang udah jadi merasa seperti Tuhan saat Nabi Musa masih di ayunan. Betul salah? Betul? Betul kan? Nabi Musa ini lagi diayunin, lagi dianyutin di kali. Itu Fir'aun udah ada dan udah dajjal. Udah togo berlebihan. Udah mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Udah binasa belum? Belum. Sama cerita saya di awal, Nabi Ibrahim udah binasa belum? Belum. Kapan binasanya Ibrahim? Kapan binasanya Namrud? Kapan binasanya Namrud? Ketika coba-coba mencelakai Nabi Ibrahim. Ini tolong diambil pelajaran ini, bagus, baik nih. Biar kita bisa pelajaran, bangsa ini akan rusak kalau ulama tersakiti, kalau habaib terzalimi. Nabi Musa itu masih kecil, itu Fir'aun udah ngaku Tuhan, belum dibinasakan oleh Allah. Kapan Fir'aun terbinasakan oleh Allah? Ketika coba-coba membunuh Nabi Musa dengan mengejarnya, dan akhirnya terjadilah tragedi di laut, saudara. Nah, ini pahami sekali lagi gitu loh. Jangan coba-coba mengganggu utusan Allah. Emang sekarang ada utusan Allah? Ya nggak ada. Ini kan kita ambil itibar, ambil pelajaran. Ya. Lagi. Nabi Allah siapa? Isa. Kita ambil ulul azmi deh. Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Itu pengikutnya sedikit, dan yang namanya Herodus jahat sekali. Herodus pesan ayat, pesan fatwa. Zaman dulu ada pesan fatwa, ada. Herodus pesan fatwa kepada Nabi Yahya alaihissalatu wassalam untuk boleh menikahi keponakan. Akhirnya apa? Nggak boleh. Akhirnya Nabi Yahya dipenggal. Gimana nggak zalim itu? Dan Nabi Isa sudah ada pada zaman itu, melanjutkan risalah Nabi Allah Yahya, melanjutkan agama Islam. Ya Pak, agama yang dibawa Nabi Isa apa? Islam. Jangan ragu-ragu dong. Agama yang dibawa Nabi Isa apa? Dalilnya Ali Imran 52. Kaum Hawari berkata, "Wasyhad bi annana muslimun." Dalilnya surat 61 ayat 5, 6, 7 sampai seterusnya. Ya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka tuh kaum Hawarin diajak kepada agama Islam. Ya. Dalilnya Ali Imran 19, inna dina indallahil Islam. Dalilnya Al-Baqarah 132. Ibrahim menyampaikan kepada Ismail dan Ishak, ya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Disebut nama Islam itu disebut surat Hajj ayat yang ke terakhir 72. Apa?
millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikuti agama Ibrahim dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu kala. Islam yang dibawa Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, ya, melanjutkan risalah Nabi Yahya. Nah, kejahatannya Herodes langsung binasa ketika dia mencelakai Nabi Allah Yahya. Lalu kemudian Yudas Iskariot sebagai murid Nabi Allah Isa berkhianat dan Allah binasakan langsung pada saat itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana coba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahal, Abu Lahab senantiasa mencelakai Nabi Muhammad, tapi Allah pun belum celakai mereka. Kapan Allah binasakan mereka? Ketika coba-coba memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, binasa mereka semua. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sejahat-jahatnya orang Allah masih biarin. Ulangi, sejahat-jahatnya orang Allah masih biarin. Sekali lagi, sejahat-jahatnya Fir'aun, Namrud, Yudas, Herodes, Abu Jahal masih dibiarin. Ketika mereka semua yang saya sebutkan itu coba-coba mengganggu utusan Allah, maka Allah binasakan itu. Babilonia binasa, satu negara ketika mencelakai Nabi Ibrahim. Fir'aun dengan kerajaan Mesirnya binasa ketika coba-coba mencelakai Nabi Musa. Ya, Romawi di bawah Herodes binasa satu negara ketika coba-coba celakai Nabi Isa, Nabi Yahya. Quraisy binasanya dengan cara hijrah bukan binasa, itu jadi nikmat. Yang binasa udah kelar, itu dibunuh ya. Itu ketika mencelakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ini penting. Inilah tauhid, saudara. Ini yang disebut meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Saya ulangi, inilah yang dimaksud meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Ini Pak, kita paham sejarah peradaban. Oh begitu, maka kembalilah ke tauhid. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Itulah, jadilah penolong agama Allah. Kalau nggak mau gimana? Saya pinjam Al-Quran. Ada Al-Quran nggak satu? Atau di sini deh? Ada? Saya cuma hafal tapi nggak tahu ayatnya. Ustaz, ayat berapa Ustaz? Coba dibaca ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonir At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum 'alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Taubah ayat yang berapa? Coba 41, 42, 43, 45, betul? Hati-hati, salah dibully netizen lo. Laporin polisi lo. Ustaz Haikal 41, 42, 44. 43 saya nggak baca tadi. Ustaz Haikal dilaporkan kenapa salah ayat. Amin. Lagi ceramah nggak bisa sempet panggil. Ustaz Haikal ketakutan mangkir. Rame sosial media. Teman SMP, teman SMA semua pada nanyain, "Kal, lu kenapa, Kal?" "Au," saya bilang. Ditanggepin sama polisi. Jangan salahin polisi, itu tugasnya polisi untuk menanggapi. 41.
Nah, gitu ya. Mulai dari 30, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru, mulai dari 38. Hai orang beriman, kenapa malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum 'alal ard? Kenapa ketika disuruh berjuanglah, membelalah agama Allah, turutlah berpartisipasi, tolonglah ini, tolong Nabi Muhammad, kan buat menunjukkan kontribusi. Kalaupun antum nggak tolong, Allah pasti tolong. Gitu kan? Gitu. Enggak Ustaz. Kalau kita nggak usaha, kita bakal kalah. Betul. Menurut pandangan ente. Loh, Hamzah dibunuh, dirobek, jantungnya diambil, digigit-gigit sama Hindun. Menurut antum, Hamzah menang apa kalah? Kalah di sisi manusia beda dengan kalah di sisi Allah. Menang di sisi manusia juga beda menang di sisi Allah. Hamzah tuh menang. Bahkan surat Shaf ayat yang terakhir unik sekali. Fa manat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amalu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kaum Nabi Isa, kaum Hawariyun dianggap menang oleh Allah, padahal rame-rame disalib oleh tentara Yahudi. Tapi kok dianggap menang? Hamzah bal ahya, bahkan lebih hidup. Tuh. Ya. Saya nggak mau sebut yang lain nih. Sebut aja dikit. Ada yang laporin nih. Ustaz Haikal menyemangati orang yang melawan pemerintah. Wah, muka lo jauh. Kita ngomong begini karena kita cinta mati dengan pemerintah. Makanya kita ingetin. Kita ngomong begini cinta mati dengan NKRI. Makanya kita ingetin jangan sampai NKRI berubah. Harga mati negara kesatuan Republik Indonesia itu udah kita cintai lahir batin, jangan sampai terkoyak-koyak. Makanya kita ngomong begini, makanya kita ajak bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah terbaik. Lah Ustadz, Amerika nggak kenal Pancasila juga makmur. Amerika memang nggak kenal Pancasila, tapi ketika ada satu orang negro terbunuh, satu negara ribut dan dituntut ke pengadilan. Di sini 6 belum apa-apa, saudara. Siapa yang lebih Pancasilais? Kalau kita cinta Pancasila nggak begini, saudara. Ya, Amerika tuh satu waktu zaman pemerintahan Paul Keating di Australia, ya Paul Keating di Australia, salah satu menterinya luar negeri sedang melakukan perjalanan ke Inggris naik pesawat Qantas. Ya, ini saya kasih tahu nih betapa Pancasilaisnya Australia. Satu orang perdana menterinya di zaman Paul Keating itu melakukan perjalanan ke Inggris. Dia naik pesawat Qantas. Dia naik ekonomi. Nah, saudara, pilotnya tahu ada menteri luar negeri naik pesawat. Kenapa naiknya nggak di bisnis? Karena ini urusan pribadi. Dia mau kunjungin keluarganya, anaknya yang ditinggal sekolah di Inggris. Saya lupa tuh nama perdana menteri luar negerinya itu. Akhirnya karena nggak enak ada menteri duduk di ekonomi di belakang, pilotnya turun ya, dari kursi pilotnya setelah stabil ya. Kemudian dia ajak duduk di depan. Katanya mau ada yang mau ngobrolin, ngobrol lah di depan. Ada wartawan iseng difoto, jebret, kemudian besok masuk koran. Malu menteri luar negerinya dan langsung mengundurkan diri sebagai menteri luar negeri. Kenapa? Karena nggak diterima, nggak boleh begitu. Nggak terima duit, nggak bikin plastik, nggak bikin karung, nggak. Malu itu menteri, nggak bantu, nggak nyatut duit bansos, nggak. Cuman duduk di depan dari belakang duduk ke bisnis. Diadili dulu. Kenapa mundur? Kenapa begini? Dia malu. Kenapa? Itu rakyat Australia berkata, takutnya ntar nggak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena mendapat kenikmatan.
Cuman urusan bangku Pak, dari ekonomi masuk ke depan, katanya mendapat kenikmatan. Tahu? Apalagi di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang wanita. Nih lihat ya, seorang wanita di Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal lagi lewat di kampung itu, kebetulan wanita tua ini berkata, "Wahai Imam, saya mau bertanya satu urusan yang penting kepadamu." "Apa ibu?" Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, "Aku sehari-hari ya membuat roti, membuat tepung. Sejak ayahnya meninggal anak-anak dan gak ada penghasilan, maka aku membuat anyaman. Kain dianyam lalu dijual. Itu yang ibu nenek-nenek itu bisa. Namun karena miskinnya, dia gak punya lampu tempel. Jadi kalau malam dia gak bisa kerja. Dia malam dia bisa kerja hanya pada tanggal-tanggal bulan purnama, baru dia bisa kerja. Sementara pagi sampai siang sampai sore merawat anaknya, malam baru ngerajut. Dan itu kalau ada cahaya dari bulan purnama. Satu ketika ada rombongan gubernur, ya rombongan gubernur lagi singgah ke desa itu, dan dia bikin tenda. Dan ada apinya, ada lampunya, ada lampu tempel, lampu minyaknya. Dan cahaya itu menerangi rumah ibu ini. Dan ibu ini merajut. Dan dia bertanya pada Imam Ahmad, "Wahai Imam, saya telah meminta cahayanya dari dia. Saya takut yang saya usahakan ini haram. Apa hukumnya?" Coba. Sampai kayak begitu itu zaman. Si ibu itu bertanya pada Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hambali, halal nggak dia tuh? Karena dia mendapat lampu itu. Saudaraku sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal belum menjawab. Dia perhatikan ibu ini, luar biasa. "Ibu," kata Imam Ahmad ibn Hanbal, "siapa ibu namanya?" Dia sebut dia namanya, ternyata dia adik kandung sang gubernur. Coba bagaimana nggak makmur negara itu ketika rakyatnya seperti itu. Dia adik kandung sang gubernur, cuman ada cahaya di sana, dia cuman ngerajut itu. Imam Ahmad mengeluarkan fatwa halal, itu boleh, tidak mencuri namanya. Tapi kisah ini merenyutkan hati kita. Kok ya Allah, kok di negara kita, astagfirullahaladzim. Semoga Allah sadarkan orang-orang yang berlaku jahat dan curang itu. Lihat ayat ini saudara. Kalau bagi kesimpulan malam ini, nanti kita ngobrol tanya jawab yang lebih asyik ya. Biar lama tanya jawabnya, saya cukupkan dulu. Tapi lihat ayat ini. Diem aja, nggak ikut berpartisipasi dalam perang opini ini, diancam oleh Allah. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah saqaltum alal ard. Kenapa ketika ditanya, bela dong Allah, bela dong Rasul, ikut dong berjuang, lawan itu opini. Saya nggak bisa nulis Ustadz, minimal retweet, minimal share yang baik-baik gitu loh. Minimal itu loh. Ada orang mencela ulama, katakan, haram itu. Jangankan ulama, temen lu aja, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling cela, saling iri, nggak boleh Pak. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, nggak boleh. Dan apalagi selama beda agama, hati-hati, lebih sensitif lagi. Sebentar lagi Natalan, haram ente menghina orang yang Natalan, haram ente mencela orang yang Natalan, haram juga ente ikut-ikutan Natalan. Betul? Jangan dong, ente nggak boleh ikut Natalan, ente nggak boleh mencela orang Natalan, gitu. Namun nggak enak Ustadz, tetangga saya tuh Kristen. Dia baik sama saya. Kalau lebaran dia bawa kue, dia hadiahin ke rumah saya. Masa Natalan saya nggak boleh bawa kue? Ya kasih, ya nggak boleh bilang siapa? Kasih.
yang nggak boleh ente ikut merayakan Natalan. Buya Hamka di Gang Tuagong di kota sana, tetangganya tuh Kristen. Buya Hamka, tetangganya suka kasih kue kalau lebaran. Buya Hamka datang ke tetangganya itu dan memberikan kue dan berkata, selamat merayakan Natalmu, bukan selamat saya ikut-ikutan Natal Anda. Jadi ngerti toleransi sampai di mana? Jangan ganggu orang yang mau Natalan, dan tidak perlu ikut merayakan hari Natal. Tapi jangan mengganggu mereka yang menatalan. Dah gitu aja toleransi itu. Biarkan. Jangan mencela Tuhan mereka, nanti mencela Tuhan kita.